Thank you. Oke, jadi kalau dilihat market sebenarnya 2023 recapnya itu sebenarnya untuk Indonesia sebenarnya agak jelek ya. Kalau kita bicara untuk konvensional fund terutama, di mana ISG memang sekarang terutama hari ini mungkin di kisaran 7.000 ya, 7.000 sekian ya. Udah lumayan berapa hari bertahan di atas 7.000. Tetapi sayangnya sebenarnya memang kalau kita lihat penopang indeks itu adalah beberapa saham baru ya, seperti Brand itu market cap-nya bentar lagi nyalip BCA. Oke, jadi kontribusi Brand itu terhadap kenaikan indeks semenjak IPO itu ada sekitar mungkin hampir 4% ya. Kemudian kita tahu ada Aman Mineral yang mungkin kontribusinya bisa sekitar 2%. Ada beberapa grup daripada Barito seperti BRPT, TPIA, Acuan, dan ya terakhir ada Petrosi yang kontribusinya juga lumayan gede. Jadi in total ditambah dengan beberapa backdoor listing seperti PANI, ISG itu kontribusinya ada sekitar hampir 10% ya. Jadi kalau ISG 7.000 kita anggap aja kondisi tidak ada IPO dan backdoor selama di awal tahun, mungkin ya sih di kisaran sekitar 6.300. Pertanyaannya adalah kenapa misalkan Sukor, Invest, Equity Fund, Share Equity Fund atau dan lain-lain tidak ikut pada IPO tersebut, misalkan Brand, Aman dan lain-lain. Makanya mungkin agak ketinggalan. Jadi mungkin saya nggak terlalu bahas lah kenapa underperform. Mungkin saya udah jawab dengan tadi ya, 10% itu udah membuat kita underperform lumayan. Karena mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh investor institusi. Jadi investor institusi seperti kami, aset manajemen, kadang-kadang juga asuransi atau mungkin dana pensiun, diharuskan untuk membuat research ya pada saat melakukan pembelian. Jadi pada saat membeli suatu saham, masuk di portfolio kita harus berdasarkan satu alasan. Dan biasanya alasannya itu berdasarkan istilahnya investment filosofi daripada perusahaan tersebut. Kebetulan memang saat ini kita masih melihat bahwa fundamental adalah alasan utama untuk membeli satu saham gitu. Jadi kalau mungkin saya nggak perlu jelaskan soal valuasi ya, tetapi yang pasti pemilihan untuk membeli Brand atau mungkin terakhir nih BRPT naik banyak secara valuasi mungkin tidak masuk di research kami untuk kita punya researchnya tapi tidak masuk untuk bisa melakukan pembelian. Apakah bisa buat trading? Iya bisa, tetapi sayangnya adalah buat kita kalau valuasinya terlalu tinggi kita nggak bisa untuk masuk ke trading terlalu besar gitu pertama. Kedua adalah size dari fund kita cukup gede, total equity itu hitungan saya sekitar mungkin hampir 5 triliun ya in total, dimana untuk masuk 1% aja kita butuh sekitar 50 miliar. Dan untuk itu tentu saja kita harus hati-hati ya, jangan sampai kita beli saham kayak Arto gitu kan, waktu kita ingat sampai 20.000 kalau nggak salah, kita masuk 20.000 sekarang kita tahu harganya berapa. Jadi bukan berarti misalkan sahamnya naik banyak kayak misalkan sekarang ada Brand atau dan lain-lain itu bisa turun banyak, tapi secara valuasi saat ini agak mirip dengan yang terjadi itu ya. Bisa aja kan stay forever di valuasi seperti sekarang, tetapi intinya adalah sayangnya kita tidak punya cara pengelolaan yang terlalu benar-benar ngikutin indexing. Jadi contohnya misalkan BCA, kenapa BCA nggak pernah masuk top 10 kecuali waktu market crash 2020 gitu kan kita pernah masuk top 10. Karena BCA sampai sekarang masuk menurut kita valuasinya nggak murah-murah banget gitu. Jadi ya kita nggak mungkin overweight atau equal weight dengan BCA sendiri. Jadi itu mungkin sedikit jawaban karena ya memang kita investment filosofinya adalah fundamental. Bukan berarti BCA itu nggak bagus, BCA is the best bank ya, kita tahu filosofannya paling rendah, tapi sayangnya valuasinya saat ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan netral atau overweight daripada saham tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan kenapa kita underperform ya lumayan dibandingkan dengan ISG. Terakhir September saya kuartal ketiga terakhir itu ISG kita outperform sekitar 3%. Saat ini kita underperform mungkin hampir 6% ya, atau kalah 9%, yaitu saya bilang tadi selama 2 bulan terakhir kita lumayan kena ya underperform karena nggak punya brand. Brand mungkin
banyak tanya kok bukannya aset manajer bisa beli pada waktu IPO. Sayangnya pada waktu IPO brand itu kita meminta juga kepada underwriter pada waktu itu salah satu sekuritas, dan mereka tidak memberikan jatah kepada semua aset manajemen. Bisa dicek teman-teman yang lain juga tidak mendapatkan penjatahan. Valuasi pada waktu IPO sangat menarik menurut kita karena kita suka renewable energy juga, tapi sayangnya emang ya sudah IPO kan sahamnya naik terus. Ya mungkin sedikit penjelasan tentang underperformance kita terhadap ESG. Memang benar, mungkin ada yang tanya kenapa tahun ini jelek banget. Saya bilang semenjak SAF, kita bicara SAF lah ya, karena EM-nya 3 triliun lebih. Semenjak SAF berdiri, di launching, kita jual, itu tahun 2012 kalau nggak salah. Ini adalah pertama kalinya SAF underperform dengan ESG. LQ45, 2015 sempat underperform dikit terhadap ESG, tapi outperform terhadap LQ45. Tahun ini, ya saya nggak tahu apa outperform, tapi lumayan jauh ya dengan ESG. Ini udah bulan Desember, most likely kayaknya kita akan kalah dengan ESG. Kejadian ini sebenarnya agak mirip tahun 2000, saya lupa ya tahun berapa, 2000, mungkin sekitar tahun 2018 atau 19, di mana ada pada saat itu saham-saham atau 2017 awal, di mana pada saat itu ada beberapa saham yang memang market cap-nya sangat besar, naik terus gede ya. Ada beberapa saham yang dimiliki oleh Jiwasraya, misalkan Indofarma, ada Kimia Farma dan lain-lain yang memang naik berpuluh kali lipat sehingga ESG-nya naik banyak dibandingkan dengan yang punya LQ45 atau saham-saham blue chip ya underperform. Membuat beberapa fund underperform. Sayangnya, luckily mungkin waktu itu kita masih outperform, cuma sayangnya kali ini kita underperform. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan mengubah gaya pengelolaan dengan lebih ke indexing atau tidak? So far sampai saat ini kita tidak akan merubah filosofi investasi kita. Tetapi kalau mungkin teman-teman mau, misalkan, oke, saya nggak mau terlalu jauh dengan ESG, kita punya produk sendiri yang kita udah launching tahun lalu, IDX30, Sukor Invest IDX30, yang memang mengikuti IDX30 dan cukup menarik. Misalkan contoh hari ini, say BRPT auto reject ya, naik 25%. Nah kita sendiri di IDX30 punya BRPT, walaupun cuma overweight dikit 0,1%. Jadi pada waktu indeks naik banyak, BRPT-nya misalkan naik banyak gitu kan, indeksnya naik banyak ya kita ngikut gitu. Jadi mungkin bisa ngelihat ini ada fund baru yang cukup menarik. Kita juga tahu bahwa tren pasif fund di seluruh dunia itu sangat besar, bahkan katanya udah lebih dari 50%. Kita juga akan mulai di situ. Ya mudah-mudahan kalau Tuhan mendaki kita akan mulai launching ETF, ada index fund dan lain-lain. Tapi yang paling pertama yang mungkin bisa dilihat adalah Sukor IDX30 kita. So far kita lumayan bagus ya. Saya lupa performanya, tapi kisaran 3-5% di atas IDX30 atau outperform lumayan. Jadi mudah-mudahan cukup menarik buat teman-teman yang mau tidak terlalu jauh dengan perbedaan dengan indeks sendiri seperti ESG atau lain-lain. Mungkin demikian penjelasannya kenapa underperform. Banyak yang nanya soal Sukor Syariah Equity Fund, ini yang paling hancur performance-nya. Oke, kalau teman-teman lihat top 10-nya itu memang bisa dibilang 8 mungkin atau mungkin 9 itu turun parah ya, terutama beberapa bulan terakhir. Sayang sekali memang pemilihan kami itu untuk Sukor Syariah Equity Fund dan Maxi Fund itu adalah mid to small cap ya. Jadi kalau kita lihat saham-saham tersebut yang turun dalam, kita sempat overweight di properti. Oke, banyak nih kok overweight di properti gitu kan, punya BSD, SMRA. Lately mungkin di share equity kita beli BES ya, kawasan industri. Kenapa? Kan suku bunga lagi naik banyak gitu, kita udah peak. Cuma memang seperti biasa, seperti dulu pertama kali kita beli BRPT, pertama kali kita beli Merdeka, kita beli Antam dan lain-lain, biasanya kita beli selalu kecepatan. Kenapa? Karena memang kita beli selalu berdasarkan valuasi. Jadi sudah sangat murah menurut kita, tapi punya potensi yang sangat besar. Jadi kita tahu bahwa memang kita bukanlah yang berdasarkan flow, kita bukan berdasarkan tren banget. Kita masih ngikutin, tapi purely benar-benar lebih ke valuation menurut kita. Jadi mungkin itu penyebabnya kalau dilihat saham-saham mungkin saya di top 10, bahkan di SAF, nggak cuma di share equity, ada
saham seperti BTN, saham seperti Pegas, saham seperti Era Jaya dan lain-lain. Kalau teman-teman lihat di fund fact sheet, PI-nya aja daripada fund tersebut mungkin udah rata-rata mungkin sekitar 5 kali dan lain-lain. Dan harus ingat bahwa dividennya cukup gede sih sebenarnya, kayak Pegas misalkan sekarang itu kan PI 6, tapi kalau bisa turun, tapi kalau kita tahu bahwa dividennya mungkin bisa lumayan besar ya kalau seandainya nanti dibagi dividen gitu. Nah, jadi nah pertanyaannya adalah apakah kita rubah? Berdasarkan pengalaman saya kebetulan ya memang saya baru mungkin dari aktif ngeliatin saham itu dari 2000 tahun 2000 lah, 2001 lah sampai 2002 lah ya. Berarti udah ngeliatin tapi benar-benar sahamnya benar-benar saham mungkin 2020 ya. Itu selama 23 tahun saya ngelihat bahwa yang namanya saham kalau naik banyak secara valuasi udah nggak masuk akal, most likely nggak akan lama habis itu akan stabil ya Pak, atau mungkin nggak akan naik banyak lagi gitu, atau ya paling nggak upside-nya agak limited. Nah, sedangkan untuk saham-saham yang secara valuasi sangat murah, walaupun udah bertahun-tahun gitu, bisa bertahun-tahun turun, tapi pada saatnya mulai dilihat atau valuation-nya mulai sangat menarik dan timing sektornya jalan dan lain, itu biasanya Indian akan naik lagi gitu. Jadi dan naiknya biasanya bisa naik banyak banget. Jadi mungkin sampai saat ini kita belum banyak berubah. Nah, pertanyaannya adalah untuk 2024 seperti apa view-nya? Nah, kita itu memang agak sedikit underperform juga karena memang walaupun misalkan contoh di blue chip fund kita saya punya banks ya, ada BRI, Mandiri, BNI, BTN, tapi yang kita overweight saat ini BTN malah nggak naik. Yang naik itu BRI, Mandiri, BNI, apalagi BNI lumayan kuat lately ya. Tapi yang kita lihat adalah upside-nya mungkin paling banyak di mana. Jadi kita selalu pilih seperti itu. Sedangkan downside-nya paling banyak itu yang kita kurangin. Mungkin itu yang kita lakukan. Kita masih punya Mandiri, BRI, BNI tinggal dikit. Tapi kita yakin bahwa saham-saham seperti BTN mungkin bisa lumayan kalau seandainya misalkan contoh akuisisi Muamalah selesai dan dia punya upside lumayan kalau seandainya larnya itu turun lumayan ya, karena pencadangannya naik terus ya setiap tahun. Saya pikir 2-3 tahun mau beres, mungkin lalu tiba-tiba akan naik banyak ya pada 1-2 tahun lagi ya, mungkin take some time, mungkin kalau tahu masih butuh 2-3 tahun lagi untuk beres semua. Kenapa beli sekarang? Pertanyaannya, yakin nggak dia baru naik 2-3 tahun lagi? Apakah tiba-tiba pencadangannya selesai, baru sahamnya terbang, tiba-tiba dia 2024 nggak ada pencadangan lagi, sahamnya langsung terbang dong kalau sahamnya terjadi. Apalagi kalau aset salesnya melalui program bonds, zero coupon bonds, itu bisa jalan dengan baik, tentu saya akan mempengaruhi likuiditas maupun tentu saja laba bersih. Mungkin demikian kenapa kita suka pemilihan saham-saham tersebut. Nah, kalau ditanya 2024 sendiri, kita yakin bahwa masalah Indonesia dibandingkan dengan luar itu adalah kita sedang masalah politik ya, di mana semua fund manager bahkan investor asing pun itu akan melihat posisi dulu siapa nih yang jadi presiden gitu. Karena ada dua hal. Pertama, ribut nggak sih? Tapi masalahnya kan kita tahu ya, mudah-mudahan aman ya, nggak ada demo besar atau ada clash besar ya. Itu mudah-mudahan semua berharap. Tapi orang kan paling benci dengan ketidakpastian. Mereka tahu bahwa ya udah selama nggak pasti ya ngapain gue masuk, ngapain gue beli saham gitu kan. Nah, jadi mungkin tunggu siapa presidennya dulu. Kedua adalah ya siapa presidennya, karena tentu saja kita tahu bahwa setiap presiden punya agenda masing-masing gitu kan. Ada yang mau lanjutin IKN, ada yang mau tetap pasti lanjutin IKN, tapi harus nunggu lihat-lihat dan lain-lain gitu kan. Karena dan ada program misalkan untuk gratis makanan, gratis bahkan ada kata gratis BBM ya, which is impossible. Tapi kita harus melihat juga nanti pada saat presiden ini menjalankan pemerintahannya. Yang paling menarik sebenarnya adalah pada waktu pemilihan tersebut biasanya ya ada sektor-sektor yang lumayan oke. Nah, so far kita suka ada sektor telco, bisa dilihat di kita top 10-nya ada Telkom, ada Excel maupun Tower, dan consumer juga. Sayangnya memang kita harus pilih-pilih karena ada beberapa
consumer yang memang kayak misalnya Unilever ada persaingan cukup besar ya, total banyak sekali produk China yang mulai masuk di Indonesia. Jadi so far yang kita pilih itu adalah ICBP ya, karena ada cost-nya lumayan turun banyak ya, kita tahu harga gandum wheat udah turun lumayan, harganya juga masih cukup tinggi. Ya ada beberapa program pemerintah yang kita akan sangat mendukung juga consumer pada saat nanti bergulir ya. Jadi ini yang buat kita cukup optimis untuk beberapa saham tersebut. Mungkin itu sedikit cerita untuk tahun depan seperti apa. Share equity fund memang biasa agak lagging ya. Kalau yang benar-benar fundamental udah mulai jalan seperti blue chip kayak Telkom, Astra kita punya banyak agak lagging ya, dan itu naik kayak most likely yang second liner akan main ya, dan itu mungkin upside bisa cukup banyak, mungkin pengalaman kita bertahun-tahun seperti itu. Mungkin demikian sedikit penjelasannya Bapak Ibu. Yang namanya reksadana saham mungkin balik lagi, ini ada reksadana untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu baru pegang 1-2 tahun, mohon maaf kalau seandainya underperform lumayan, apalagi share equity fund ya, yang turunnya dalam selama 1-2 tahun terakhir, tetapi saya bisa pastikan pengelolaannya udah sesuai dengan riset yang kami lakukan. Pemilihan saham juga itu benar-benar dipilih yang memiliki potensi upside paling gede menurut kita. Jadi kalau seandainya mau jangka panjang, kita berharap mudah-mudahan returnnya akan jauh menggembirakan gitu. Tapi memang balik lagi, kalau baca, makanya kan kita selalu di prospektus, di fund fact sheet, kita selalu bilang di setiap kali ada komunikasi, kita bilang bahwa investor harus mengetahui produk yang dibeli gitu. Jadi untuk investor reksadana saham misalkan, ya mohon maaf kalau misalkan returnnya kadang-kadang bisa jauh lebih rendah gitu kan daripada ya mungkin contohnya ISG atau mungkin daripada market sendiri gitu, atau nah jadi karena memang tujuan investasinya lebih panjang, minimum bisa 5-10 tahun. Mungkin demikian kalau penjelasan saya, maupun kira-kira tahun depan seperti apa. Saya bilang tadi kita suka sektor telco dan consumer, dan tahun depan menurut saya tahun equity ya, target ISG saya 8.000 sampai 8.500. Upside-nya lumayan ya teman-teman, 15 sampai 20%. Ditanya mungkin kalau pilih bond sama saham ya saya pilih saham ya untuk tahun depan ya. Kalau tahun lalu mungkin teman-teman kalau ngikutin market outlook saya itu mungkin ada beberapa yang saya lakukan, contoh di Asosiasi Wakil Manajer Investasi Indonesia, atau mungkin yang dilakukan dengan regulator seperti BEJ, XI, dan lain-lain. Itu saya memang target indeks tahun ini cuma di kisaran 7.200 sampai 7.400 ya, which is sekarang ya udah dekat ya, mungkin nggak nyampe, tapi dari awal tahun lalu dan akhir tahun lalu saya sudah memang menyimpulkan target saya seperti ini. Tapi sayang saya tidak menyangka bahwa indeks disupport oleh saham-saham baru. Jadi sebenarnya kalau kita lihat saya salah sih. ISG basically kalau kita bicara tanpa ada saham baru ataupun saham backdoor, mungkin saat ini ISG ada di kisaran 6.300. Jadi tahun depan target saya 8.000 sampai 8.500, itu dengan asumsi adalah saham-saham yang ada sekarang, yang menurut saya valuasi sangat menarik ya, sangat murah, dividend yield-nya juga tinggi-tinggi, mudah-mudahan bisa perform. Alasannya kenapa valuation-nya sangat menarik, kita sekarang minus 2 standar deviasi, di 8.000 itu sekitar minus 1 standar deviasi, mungkin ini agak teknikal, mohon maaf. Dan yang paling menarik adalah kestabilan sesudah milu ya, kestabilan politik. Apakah Amerika akan resesi? Saya nggak yakin akan resesi. Apakah suku bunga akan turun drastis? Iya, selama tidak ada resesi, tidak akan turun drastis. Most likely akan stabil, kalaupun turun dikit. Jadi tahun depan mungkin bonds nggak akan hancur. Saya bisa bilang kita sangat optimis untuk investor stable fund, premium fund, sukuk, money market, terutama yang ada bonds ya kayak sukuk dan stable fund misalkan, itu harusnya downside-nya nggak banyak gitu kan, dan mudah-mudahan lebih stabil ya pergerakannya, yield-nya juga udah tinggi-tinggi, running yield-nya, jadi cukup menarik juga. Tapi kalau return saya sih paling optimis ada di equity market ya untuk tahun depan. Mungkin demikian Lolita sementara penjelasan dari saya. Ya.